Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang-orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Dia akan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudaraku, dalam bagian pembacaan ini, Rasul Paulus ingin mengungkapkan bahwa menjadi seorang pemimpin yang artinya melayani, itu merupakan suatu pekerjaan yang indah. Luar biasa sekali itu saudara. Mengapa? Karena dalam berfungsinya kepemimpinan dalam diri kita, berarti kita sedang memanifestasikan keteladanan Kristus dalam melayani orang lain dalam roh kehambaan. Tapi di sisi lain juga menunjukkan rantai otoritas Tuhan yang berlaku di dalam jemaat. Saudaraku, kepemimpinan itu penting karena akan sangat menentukan berjalannya pelayanan jemaat secara tertib dan berkenan. Karena hal itulah dalam bagian ini Paulus menyatakan syarat-syarat kepemimpinan, yaitu penilik jemaat atau penatua dan diaken. Yang dimaksudkan di sini, saudara, adalah episkopos dan prosbuteros. Kedua jabatan ataupun kepemimpinan di dalam perjanjian baru ini adalah orang-orang yang memang sudah teruji iman mereka. Mereka bukan orang-orang yang baru, bahkan di dalam banyak terjemahan mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki umur yang lebih tua memang. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati proses-proses yang begitu rupa di dalam jemaat, dalam dinamika pertumbuhan mereka, sehingga kemudian mereka memiliki jabatan itu karena Tuhan yang menetapkan mereka. Tapi kita lihat di sini Paulus berkata bahwa kalau orang menginginkan jabatan kepemimpinan ataupun jabatan penilik jemaat itu adalah merupakan pekerjaan yang indah, itu menunjukkan bahwa memang benar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Itu punya pengertian semua orang yang bertumbuh di dalam Kristus dapat saja berfungsi di dalam hal tersebut. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya perlulah bertumbuh supaya kita dapat melakukan pekerjaan pelayanan. Ketahuilah bahwa syarat-syarat yang Paulus sodorkan kepada kita, baik untuk penatua atau baik untuk penilik jemaat atau episkopos ataupun bagi diaken, yang memang diaken itu adalah bukan jabatan struktural, tapi dia adalah suatu bagian pelayanan untuk orang-orang, pelayanan meja. Itu dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Semua persyaratan untuk keduanya ini adalah persyaratan yang berurusan dengan bagaimana mereka menjadi pribadi yang dewasa di dalam membangun hubungan-hubungan mereka.
Saudara perhatikan semua syaratnya itu berurusan dengan bagaimana mereka mahir membangun hubungan dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang-orang di sekitarnya, baik dengan orang percaya ataupun orang yang belum percaya di luar itu. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang mahir membangun hubungan. Karena dalam hubungan itu adalah arena pembentukan karakter. Disitulah kemudian orang tahu bahwa orang ini sungguh-sungguh memanifestasikan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudaraku, dalam melakukan fungsi kepemimpinan ini, kita perlu melihat, saudara, beberapa hal yang utama di dalam hal kepemimpinan. Saya mau sebutkan ada sekitar 5 hal. Yang pertama, mereka secara resmi dikhususkan untuk jabatan mereka. Mereka telah melalui periode ujian, artinya kepemimpinan mereka itu harus telah teruji. Dan yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang bisa berbuat salah, dan orang yang berbuat salah itu perlu untuk ditopang. Dan yang keempat, saudara, mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendahulukan jemaat dan pengajaran jemaat. Yang terakhir ini, mereka bukan orang-orang yang baru bertobat. Ya, jelasnya mereka bukan orang-orang yang baru bertobat. Sebab bisa saja orang yang baru bertobat begitu memiliki posisi ini dapat saja menjadi sombong dan angkuh. Dalam tulisan yang lain, Paulus berkata mereka dapat saja menjadi terjerat di dalam jerat iblis. Nah, kita perlu melihat bahwa di dalam fungsi kepemimpinan ini, semua orang sebenarnya bisa saja mencapai posisi tersebut. Tetapi yang paling penting di sini bukan menjadi pemimpinnya. Yang paling penting di sini adalah bukan jabatan strukturalnya. Ya. Yang lebih penting di sini adalah kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Seperti tadi istri saya sudah katakan di depan bahwa kita perlu sama sekali secara jujur memanifestasikan apa yang kita sebut dengan roh kehambaan. Kita meneladani Kristus dalam memanifestasikan roh kehambaan, yaitu menganggap orang lain lebih utama dari diri kita, sehingga kita dapat melayani mereka menurut kehendak Allah. Saudara, mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin, supaya para pemimpin diberikan kasih karunia Tuhan untuk menjadi pemimpin yang memimpin umat Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.